Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmaida Sari Harhab dengan NIM belakang 002. Di sini saya akan memaparkan tentang judul proposal saya atau seminar proposal saya yang berjudul tentang penerapan modul suhu dan kalor berpendekatan etnostem pada pengolahan TKW terhadap kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Miliasari SPD MSI dan Bapak dosen Doni Saputra MPD. Dari sini saya akan menjelaskan 7 poin yang ada di latar belakang. Nah, adapun 7 poin yang ada di latar belakang itu, yang pertama ada paragraf pembuka, di mana paragraf pembuka ini berisikan tentang berpikir kritis adalah keterampilan abad 21 yang perlu diasah dalam pembelajaran terutama fisika yang dianggap masih abstrak oleh siswa. Yang kedua itu ada konsep dasar, di mana berpikir kritis melibatkan kemampuan fokus, memberikan alasan logis, menarik kesimpulan, dan menggunakan informasi yang relevan, dan menjelaskan dengan jelas. Nah, untuk permasalahannya, yaitu kemampuan berpikir kritis kreatif, siswa masih rendah karena metode pembelajaran yang ceramah dan bahan ajar yang tidak kontekstual. Untuk solusinya, penerapan modul berbasis etnostem ini menggunakan konteks pengolahan TKW sebagai pendekatan kontekstual dalam materi suhu dan kalor. Nah, untuk state of the art-nya, di mana penelitian sebelumnya itu belum menunjukkan bahwa efektivitas modul berbasis STEM dan kearifan lokal dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis tingkat tinggi. Nah, untuk research gap-nya, di mana belum ada penelitian yang secara khusus menerapkan dan menguji modul etnostem ini fisika berbasis TKW dengan fokus pada validitas, praktikalitas, dan efektivitas. Nah, untuk novelty-nya adalah integrasi konteks lokal TKW, pendekatan etnostem, dan perilaku komprehensif dalam modul suhu dan kalor. Nah, untuk identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah ini adalah yang pertama, ada kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik masih rendah, yang berdampak pada pemahaman mereka tentang konsep fisika. Yang kedua itu adalah metode pembelajaran konvensional dan bahan ajar yang tidak relevan, yang menyebabkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif yang masih rendah. Yang ketiga itu adalah hasil belajar peserta didik di masa mendatang akan dipengaruhi oleh kemampuan mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Nah, untuk solusinya, yaitu solusi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya itu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik, yaitu dengan menerapkan sebuah modul. Namun, sejauh ini keterkaitannya dengan kearifan lokal masih belum diintegrasikan dengan pembelajaran. Nah, untuk batasan masalahnya itu ada 3, di mana penelitian ini difokuskan pada poin 1, 2, dan 4 dengan menerapkan modul berpendekatan etnostem terhadap kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Nah, untuk aspek lain yang dibatasi yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu yang pertama ada indikator kemampuan berpikir kritis dibatasi pada kemampuan menginterpretasi, kemampuan menganalisis, kemampuan menginferensi, kemampuan mengevaluasi, dan kemampuan mengeksplikasi. Dan kemampuan berpikir kreatif dibatasi pada kemampuan kelancaran, keluasan, keaslian, dan mengelaborasi. Nah, untuk materi difokuskan pada suhu dan kalor dengan studi kasus pengolahan TKW sebagai konteks etnostemnya. Nah, untuk poin yang ketiga itu, pada penelitian ini mengacu pada siswa kelas 11 WCF, siswa SMA Negeri 1 Kubung yang dilakukan di SMA Negeri 1 Kubung. Nah, untuk rumusan masalahnya, seberapa besar sih pengaruh penggunaan modul suhu dan kalor berbasis etnostem terhadap kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik kelas 11 PASEF di SMA Negeri 1 Kubung. Nah, untuk tujuan penelitiannya, berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh penggunaan modul suhu dan kalor berbasis etnostem terhadap kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik kelas 11 PASEF di SMA Negeri 1 Kubung. Nah, untuk manfaat penelitiannya terbagi menjadi 2, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Nah, untuk secara teoritis itu diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan referensi untuk peneliti lain dalam meningkatkan hasil penelitian, memberikan wawasan tentang penerapan bahan ajar pembelajaran fisika berbasis etnostem. Secara praktisnya itu ada untuk siswa, pendidik, sekolah, dan untuk peneliti. Nah, untuk siswa itu untuk belajar mandiri dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja, dan untuk pendidik sebagai bahan alternatif dan bahan yang lebih relevan.
Untuk sekolah yaitu meningkatkan mutu pembelajaran, dan untuk peneliti sendiri adalah membantu untuk mempersiapkan diri sebagai pendidik. Untuk bab 2 kajian pustaka. Untuk landasan teori, yang pertama itu ada hakikat pembelajaran fisika, di mana seperti yang kita tahu, fisika itu adalah ilmu alam yang berbasis fakta, konsep, dan eksperimen. Untuk pembelajarannya itu masih investigatif, berbasis proses dan produk, dan tujuannya itu adalah untuk memahami konsep, melatih berpikir kritis, dan pemecahan suatu masalah. Nah, untuk kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya, seperti yang kita tahu, berpikir kritis proses adalah penalaran tinggi untuk menilai fenomena dan mengambil sebuah keputusan yang efektif. Dan yang kedua itu adalah berpikir kreatif, di mana proses menciptakan ide baru atau menggabungkan ide yang tidak terkait. Untuk E-modulnya, yaitu adalah bahan ajar elektronik atau interaktif dan mandiri, yang berisikan materi, latihan, evaluasi, dan media atau audio, video, dan animasi. Untuk karakteristiknya yaitu self-interaction, stand-alone, dan user-friendly. Nah, untuk pendekatan etnostem dan TKW atau konsep lokalnya, seperti yang kita tahu adalah etnostem. Itu integrasi sains, teknologi, teknik, dan matematika dengan budaya lokal, yang menjadikan pembelajaran kontekstual lebih bermakna untuk menumbuhkan literasi sains dan budaya peserta didik tersebut. Nah, untuk TKW-nya itu adalah TKW ini adalah minuman tradisional Sumatera Barat yang berasal dari daun kopi yang direbus. Untuk konteksnya itu yaitu materi suhu dan kalor dalam kehidupan nyata. Nah, untuk kerangka berpikir, di mana dunia pendidikan sekarang harus mengikuti perkembangan teknologi digital agar materi pembelajaran bisa lebih menarik dan sesuai dengan zaman. Untuk teknologi yang terus berkembang seharusnya dimanfaatkan untuk membuat pembelajaran yang seru, tidak membosankan, dan bisa dinikmati siswa. Namun, sayangnya pembelajaran fisika saat ini masih terasa kurang menarik, karena siswa juga sering kesulitan memahami materi karena waktu belajar yang terbatas dan kurikulum yang terlalu singkat. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan membuat bahan ajar berbasis teknologi seperti e-modul. E-modul yang menyenangkan bisa memotivasi siswa untuk belajar dan lebih mudah memahami sebuah materi. Nah, e-modul ini yang dibuat akan menggunakan pendekatan STEM agar pembelajaran fisika bisa dikaitkan dengan hal-hal yang ada di sekitar siswa. Dengan begitu, siswa akan lebih tertarik dan pembelajaran fisika bisa terasa lebih dekat dan mudah dipahami. Intinya, penggunaan e-modul berbasis STEM ini diharapkan bisa menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi fisika. Nah, untuk penelitian relevannya itu ada 3. Yang pertama itu ada Afifa Safa Selvian 2022 yang berjudul Analisis Efektivitas Penggunaan Modul sebagai Bahan Ajar untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif Peserta Didik di SMA. Nah, metode yang digunakan oleh Afifa Safa ini adalah penelitian kuantitatif dengan uji prasyarat, normalitas, dan homogenitas. Dan hasil rata-rata nilai untuk semua aspek kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik tergolong sedang. Yang kedua itu ada Sakti dan Devianti, di mana pengaruh pembelajaran STEM terhadap kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik SMA. Untuk jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu atau quasi eksperimen, dan variabelnya yaitu pembelajaran STEM terhadap kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dan hasilnya terjadi peningkatan signifikan dibandingkan kelas kontrol. Yang terakhir itu ada Marta dan Ramli, di mana pengaruh pembelajaran STEM terhadap kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik di SMA. Nah, untuk hipotesisnya ada H0, yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan e-modul suhu dan kalor berbasis etnostem terhadap kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik kelas 11 PASE F di SMA Negeri 1 Kubu. Sedangkan H1-nya yaitu hipotesis alternatifnya, terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan e-modul suhu dan kalor berbasis etnostem terhadap kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik kelas 11 PASE F di SMA Negeri 1 Kubu. Nah, untuk jenis dan desain penelitian, jenisnya itu adalah quasi eksperimental dengan desain berimbang atau counterbalance design, menggunakan 2 kelas, yang mana satu itu adalah kelas eksperimen menggunakan e-modul etnostem, sedangkan yang satunya lagi yaitu menggunakan kelas kontrol, menggunakan metode konvensional atau menggunakan buku ajar yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Nah, langkah-langkah penelitiannya,
Yang pertama itu adalah perencanaan, yaitu penyusun e-modul etnostem, uji coba instrumen, validasi isi oleh ahli, uji coba soal, dan yang ketiga itu ada pelaksanaan atau memberikan pretest, penerapan e-modul di kelas, dan pemberian post-test setelah perlakuan e-modul tersebut. Yang keempat itu adalah pengumpulan data, yang mana datanya itu diambil dari hasil pretest dan post-test, dan menggunakan angket skala Likert. Dan analisis datanya itu adalah uji normalitas, homogenitas, dan uji T untuk efektivitas. Dan analisis N-gen, analisis deskriptif data angket siswa. Nah, untuk bab 3 metode penelitian, populasi dan sampel. Untuk populasinya itu adalah siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kubung yang berisi 2 kelas 60 siswa. Sampelnya itu adalah untuk tekniknya yaitu cluster random sampling. Digunakan 2 kelas diambil dari populasi setelah uji normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata dilakukan. Nah, untuk variabel penelitiannya, pertama itu ada variabel. Yang pertama itu ada independen, yaitu penggunaan e-modul etnostem. Yang kedua itu ada dependen, yaitu kemampuan berpikir dan kritis dan kreatif. Untuk keduanya itu adalah sumber data, di mana ada dari sumber data primer dan sekunder. Primer itu yaitu hasil post-test peserta didik, sedangkan sekunder itu diperoleh dari nilai UTS dari guru fisika yang ada di sekolah tersebut. Untuk instrumennya yaitu adalah tes uraian yang berbasis Hodge, sedangkan untuk penilaian itu adalah satu lagi angka skala Likert. Nah, untuk teknik dan instrumen pengumpulan data, untuk instrumennya itu adalah menggunakan soal tes keterampilan berpikir kritis dan kreatif berbentuk uraian, dan rancangan proses pembelajaran dan validasi instrumen. Untuk jenis datanya yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil post-test, sedangkan data sekunder diperoleh dari nilai UTS. Sedangkan teknik analisis data yaitu analisisnya uji normalitas dan homogenitas menggunakan SPSS, sedangkan uji T dan uji ANOVA untuk hipotesis, dan N-gen-nya adalah untuk peningkatan hasil belajar. Nah, untuk teknik analisis data, uji asumsi klasik menggunakan normalitas Kolmogorov-Smirnov dan homogenitas atau Levin test. Sedangkan uji hipotesis adalah uji tes satu arah yang menggunakan Excel atau SPSS. Kriterianya dari signifikan 0,05 menggunakan T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga HA-nya diterima. Nah, untuk analisis N-gen-nya adalah mengukur peningkatan dari pretest and post-test yang berkategorikan lebih besar 0,7, sedangnya yaitu 0,3 sampai 0,7, sementara kategori rendah adalah lebih kecil 0,3. Untuk analisis respon peserta didik mengukur minat, efektivitas, dan kontribusi e-modul hasil dianalisis dalam presentasi rata-rata. Masuk ke pertanyaan dan jawaban, di mana pertanyaan yang ada di GC yang telah Ibu berikan itu yang pertama, apakah semua variabel di judul sudah terjawab dan alasannya di latar belakang? Ya, semua variabel sudah terjawab. Di antara variabelnya adalah variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebasnya yaitu adalah penerapan e-modul suhu dan kalor berpendekatan etnostem pada pengolahan TKW. Nah, variabel ini menjelaskan tentang e-modul suhu dan kalor berbasis etnostem, yang mana bahwa pembelajaran konvensional atau pembelajaran yang menggunakan buku di sekolah, metode ceramah, tidak efektif, dan e-modul etnostem menggabungkan teknologi dan kearifan lokal untuk menjadikan pembelajarannya lebih kontekstual dan lebih menarik. Untuk variabel terikatnya yaitu adalah kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik, di mana variabel ini tentang kemampuan berpikir kritis dan kreatif merupakan kompetensi yang paling penting pada abad ke-21. Namun menurut hasil PISA menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya di Indonesia. Nah, untuk masalah penelitiannya, masalahnya adalah rendahnya kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik yang disebabkan oleh metode pembelajaran yang masih konvensional atau metode ceramah, bahan ajar yang tidak kontekstual dan tidak mengintegrasikan kearifan lokal.
Nah, instrumen yang digunakan untuk mengolah data yaitu menggunakan tes uraian untuk berpikir kritis dan kreatif, angket respon siswa terhadap e-modul etnostem yang diajarkan, dan dokumentasi nilai pretest and post-test. Nah, cara menggunakan instrumen dan cara mengolah datanya bagaimana? Nah, itu menggunakan tes kemampuan yang diberikan sebelum dan sesudah perlakuan pretest and post-test dengan menggunakan analisis data yaitu uji normalitas dan homogenitas. Uji T untuk mengetahui pengaruh, perhitungan endgain untuk melihat peningkatan kemampuan, dan analisis presentasi angket untuk melihat respon peserta didik. Nah, penyebabnya masalahnya apa, solusi yang ditawarkan apa, dan mengapa itu solusinya. Nah, untuk penyebabnya itu adalah penggunaan metode yang masih ceramah atau konvensional dan bahan ajaran tidak relevan dengan siswa dan tidak mengintegrasikan kearifan lokal dengan sebuah pembelajaran di kelas tersebut. Nah, untuk solusinya itu adalah menerapkan e-modul berbasis etnostem ini. Nah, alasannya kenapa? Karena menjadikan pembelajaran kontekstual lebih bermakna dan lebih interaktif. Itu membuat pemicu ketertarikan peserta didik untuk lebih giat belajar lagi dan menerapkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif secara nyata. Urgensi penelitiannya apa? Pada penelitian ini adalah siswa butuh keterampilan berpikir kritis dan kreatif agar siswa menghadapi semua tantangan yang ada pada abad 21. Dan modul yang dipakai dalam kegiatan pembelajaran di sekolah ini tidak menggabungkan pendekatan STEM dan kearifan lokal secara terpadu. Nah, untuk state of the art-nya apa? Gap analysis-nya apa? Dan novelty-nya apa? Untuk state of the art-nya itu adalah penelitian sebelumnya fokus pada e-modul atau STEM secara terpisah. Sementara gap-nya belum banyak yang menerapkan e-modul fisika berbasis etnostem ini secara terintegrasi. Nah, untuk novelty-nya adalah penggunaan e-modul suhu dan kalor berbasis etnostem dengan konteks lokal atau pengolahan TKW. Nah, kenapa komponen bab 2 seperti kaitannya dengan variabel judul? Nah, setiap sebab di bab 2 menyokong variabel penelitian yaitu kemampuan berpikir kritis dan kreatif, yaitu variabel terikat, sementara modul dan pendekatan etnostem itu adalah variabel bebasnya. Nah, untuk TKW-nya adalah sebagai konteks kearifan lokal dalam etnostem. Dukungan teori di bab 2 untuk menyusun instrumennya apa? Nah, dukungannya itu ada teori Ennis, Phase 1, yang digunakan untuk menyusun indikator pada soal berpikir kritis, dan teori Komaria dan Subekti untuk indikator soal berpikir kreatif, teori Lastri, Retnosari, Wulandari, Astuti yaitu mendukung desain e-modul yang efektif, dan teori Sunedi, Aidrus mendukung relevansi integrasi kearifan lokal atau etnostem. Nah, untuk pertanyaan yang ada di kelas yang diberikan oleh audiens, yang pertama itu ada Siti Muslimah dengan NIM belakang 020, di mana dari proposal yang sudah ditampilkan, bagaimana tahapan yang sudah dilakukan penelitian tersebut. Nah, untuk tahapannya itu adalah dengan menggunakan desain kuasi eksperimen dan counterbalance design, yaitu penerapan e-modul yaitu dengan kelas eksperimen menggunakan e-modul suhu dan kalor, berbasis etnostem, dan kelas satunya lagi atau kelas kontrol itu menggunakan buku ajar yang sudah disediakan oleh sekolah, tidak menggunakan e-modul. Nah, untuk Syifa Febrianti dengan NIM belakang 024, yaitu pada bagian rumusan masalah terdapat 1 poin, sedangkan di tujuan terdapat 2 poin. Dan apakah hanya terdapat 1 rumusan masalah saja pada latar belakang? Nah, untuk jawabannya itu pada saat itu saya salah tab, dan itu saya akui adalah kesalahan saya. Sebenarnya itu adalah mengembangkan dan menghasilkan kualitas e-modul fisika etnostem untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik melalui konteks TKW. Nah, untuk jawaban yang benar setelah direvisi, untuk jawaban Syifa Febrianti itu adalah rumusan masalahnya seberapa besar pengaruh penggunaan e-modul suhu dan kalor berbasis etnostem terhadap kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik kelas 11 PCF di SMA Negeri 1 Kubung. Nah, untuk tujuan penelitiannya itu adalah berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh penggunaan e-modul suhu dan kalor yang berbasis etnostem terhadap kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik kelas 11 PCF di SMA Negeri 1 Kubung.
Nah, untuk pertanyaan yang lainnya yang akan saya ajukan itu adalah bagaimana penelitian ini dapat menjadi acuan atau replikasi di sekolah lain di luar kota tempat penelitian awal dari judul tersebut. Misalnya untuk tempat penelitian awal itu di SMA Negeri 1 Kubung dan akan kita terapkan lagi di Sekolah Mandua Payakumbuh. Apakah boleh? Mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya. Untuk itu, sekian presentasi proposal saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.